Halo teman-teman, selamat datang di channel Zona Matematika. Kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan pecahan senilai. Langsung saja kita masuk ke materi berikut ini. Coba teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar yang pertama, dan ini adalah gambar yang kedua. Dari masing-masing gambar kita dapatkan besar bagian yang diarsir pada gambar yang pertama adalah 1/2. Kemudian, besar bagian yang diarsir pada gambar yang kedua adalah 2/4. Pada gambar terlihat jelas bahwa gambar yang pertama dan yang kedua memiliki nilai yang sama besar, atau dapat kita sebut dengan senilai. Bilangan yang senilai dapat kita lambangkan dengan huruf sama dengan. Jadi, 1/2 sama dengan 2/4. Di sini untuk pecahan yang terdapat gambarnya bisa kita lihat langsung pada gambarnya. Namun bagaimana untuk pecahan yang tidak memiliki gambar? Untuk mengetahui pecahan yang senilai bisa juga kita lakukan dengan menggunakan rumus perkalian dan pembagian. Misalnya cara yang pertama yaitu dengan cara perkalian. Nah, di sini kita bahas, untuk contohnya di sini kita ambil 1/2, jadi kita tulis 1/2 sama dengan, nah, antara pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya di sini kita kalikan dengan 2, maka 1 kita kalikan dengan 2, dan 2 kita kalikan dengan 2. Ya, jadi setiap pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan 2. Di sini tinggal kita kalikan, 1 dikali 2 hasilnya adalah 2, kemudian 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Maka kita tuliskan di sini 2/4. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa di sini 1/2 itu sama dengan 2/4. Selain menggunakan perkalian, kita juga bisa menggunakan pembagian ya. Jadi sistem pembagian ini sama dengan sistem perkalian, yaitu kita membagi pemilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kita ambil contoh di sini misalnya 2/4 ya. Jadi kita tuliskan 2/4 sama dengan 2 kita bagikan 2, 4 kita bagikan 2 ya. Di sini bebas kita bagi dengan bilangan berapapun. Contoh di sini kita bagikan dengan 2. Maka dapat kita tuliskan seperti ini ya. Kemudian setelah seperti ini kita bagikan. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi 1/2. Artinya, untuk mencari pecahan yang senilai, kita bisa menggunakan sistem perkalian dan pembagian. Agar lebih memahami untuk sistem pecahan senilai ini, kita langsung saja perhatikan contoh soal berikut ini. Misalnya, suatu contoh soal, carilah 2 pecahan lain yang senilai dengan pecahan di bawah ini. Misalnya, contoh soalnya seperti ini ya. Langsung saja kita bahas contoh soal ini satu persatu. Untuk contoh soal yang pertama ini, misalnya 2/3. Jadi pembilang dan penyebutnya ini bebas, kita bisa menggunakan perkalian ataupun pembagian. Misalnya di sini kita kalikan dengan 2. Maka di sini 2 kita kalikan 2, 3 dikalikan dengan 2. Jadi seperti ini dapat kita tuliskan. Nah, setelah seperti ini tinggal kita kalikan. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4, 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi kita dapatkan 4/6. Nah, sini sudah kita dapatkan pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6. Nah, tinggal kita cari satu lagi pecahan senilai yang lainnya. Misalnya lagi dari 2/3 sama dengan ya. Dari 2/3 ini misalnya kita kalikan dengan 3. Jadi seperti ini. 2 dikali 3, 3 dikali 3. Langsung saja 2 kali 3 hasilnya 6, 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Maka dapatkan 6/9. Untuk contoh soal yang pertama telah kita dapatkan 2 pecahan lain yang senilai dengan 2/3, yaitu adalah 4/6 dan 6/9. Maka kita tuliskan di sini. Jadi misalnya lagi kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Di sini contoh soal yang keduanya adalah 1/4.
Nah, di sini juga masih bebas kita bisa menggunakan perkalian ataupun pembagian. Misalnya di sini kita gunakan perkalian. Nah, dari 1/4 ini kita kalikan dengan 2. Jadi dapat kita tuliskan 1 dikali 2, 4 dikali 2. Langsung kita kalikan, 1 dikali 2 hasilnya adalah 2, 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Jadi 2/8. Nah, di sini kita dapatkan bahwa pecahan senilai dengan 1/4 adalah 2/8. Untuk mencari pecahan senilai lainnya, bisa juga kita gunakan dari 2/8 ini. Misalnya di sini 2/8, kita kalikan lagi dengan 2. Jadi, 2 dikali 2, 8 dikali 2. Tinggal kita kalikan, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Jadi 4/16. Nah, di sini telah kita dapatkan dua pecahan yang senilai dengan 1/4 adalah 2/8 dan 4/16. Kemudian kita bahas lagi untuk contoh soal yang ketiga dan keempat. Nah, di sini contoh soal yang ketiga ya adalah 6/8. Nah, jadi kali ini kita coba untuk menggunakan sistem pembagian. Dari 6/8 ini kita bagikan dengan 2. Jadi 6 dibagi 2, 8 kita bagikan dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Maka didapatkan 3/4. Kemudian bisa juga dari 3/4 kita ambil lagi ya pecahan senilai lainnya. 3/4 kita kalikan dengan 3. Jadi 3 dikali 3, 4 dikalikan dengan 3. Langsung kita kalikan. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Jadi 9/12. Nah, di sini kita dapatkan pecahan yang senilai dengan 6/8 adalah 3/4 dan 9/12. Kemudian contoh soal yang keempat ya, contoh soal yang terakhir di sini ada 6/20. Masih sama caranya ya, kita bisa menggunakan sistem perkalian dan pembagian. Misalnya di sini kita menggunakan sistem pembagian. Jadi kita bagikan masing-masing dengan 2. Jadi pembilang kita bagi 2, penyebut kita bagikan dengan 2. Tinggal kita bagikan, 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Jadi 8/10. Kemudian untuk pecahan senilai lainnya bisa kita ambil dari 8/10 misalnya di sini. Nah, dari 8/10 ini kita bagikan dengan masing-masing 2. Jadi seperti ini. Jadi pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. Tinggal kita bagikan. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi kita dapatkan 4/5. Nah, di sini telah kita dapatkan pecahan yang senilai dengan 16/20 adalah 8/10 dan 4/5. Jadi seperti inilah untuk mencari pecahan yang senilai. Jadi kita bisa menggunakan sistem perkalian dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita juga bisa menggunakan sistem pembagian dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga mudah dimengerti, semoga bermanfaat dan tetap semangat.